Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Nah, sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Level pimpin doanya. Nah, sekarang coba lihat teman sebangkunya, apakah ada yang tidak hadir? Oh, Rizama kenapa? Nah, untuk teman-teman kita yang sedang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh. Nah, sebelum belajar agar jiwa nasionalisme kita meningkat, seperti biasa kita akan menyanyikan lagu. Dulu di sini kita akan menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Ada yang tahu lagu Halo Halo Bandung? Tahu ya? Halo Halo Bandung. Gimana? Periangan. Nah, hari ini kita akan membahas tema baru. Ada yang tahu tema berapa yang akan kita bahas hari ini? Tema 5. Tema 5 itu kita akan membahas mengenai ekosistem. Namun di subtema 1 ini akan kita bahas adalah komponen-komponen ekosistem. Adapun tujuan pembelajarannya hari ini, yang pertama, melalui kegiatan membaca, nanti Ibu akan instruksikan kalian untuk membaca sebuah teks. Ibu harap kalian mampu menyusun pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan tersebut dengan tepat. Nah, untuk meningkatkan semangat kita akan tepuk wow dulu. Ada yang tepuk wow? Kasih W, kasih O. Nah, hari ini Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Sebelah sini sudah ya, tadi sampai Ibu sudah disusun kelompoknya. Lihat, kalian lihat di sekitar kalian ada apa aja? Ada tanaman di mana tanaman? Oh, di sini ada, di luar ada. Terus ada apa aja? Oh iya, di sana juga ada tanaman, Ibu lupa. Ada tanaman di pojok sana. Terus ada apa lagi? Ada manusia kita. Ada apa lagi? Ada hewan. Jangan tadi katanya kok ada cicak. Mana tadi cicaknya? Ada cicak. Masuk ekosistem sederhana ya yang Ibu bawa. Di sini saling mempengaruhi tidak kira-kira? Saling mempengaruhi. Fungsinya cacing yang ada di dalam tanah, ada yang tahu untuk apa? Jadi adanya cacing di dalam tanah ini fungsinya untuk menyuburkan tanah dan juga untuk mengembangkan. Ibu akan membagi kalian. Ini ada LKPD. S1 LKPD dikerjakannya oleh berdua. Ini LKPD-nya kalian terima masing-masing satu. Sekarang kalian baca sekilas ya. Baca sekilas teks yang berjudul ekosistem. Buatlah pertanyaan sesuai yang apa kalian ingin ketahui dari bacaan tersebut. Buat pertanyaan ya. Bebas, mau berapa sebanyak mungkin itu lebih bagus. Kalau membuat pertanyaan, Ibu tanya, kira-kira kata tanyanya itu bisa menggunakan kata apa aja? Apa? Kapan? Mengapa? Kalau sudah, sekarang Ibu harap kalian baca kembali teks bacaan ekosistem yang tadi. Ayo baca kembali. Baca lagi Azhar, soalnya bilang baca lagi. Sudah kelompok ini dibaca? Sudah, kelompok kami. Kelompok mana lagi yang sudah selesai membacanya? Sudah, kelompok Gaisan. Kalau kalian sudah membaca yang berjudul ekosistem, tulislah pokok pikiran atau ide pokok yang kalian temukan dalam setiap paragraf. Ada yang masih ingat cara
ide pokok? Ayo, masih ingat? Cara menentukan ide pokok gimana? Baca dulu seluruh teksnya. Tadi kalian sudah baca kan? Nah, di dalam setiap paragraf itu kalian cari tahu dulu mana yang termasuk kalimat utama. Kalimat utama itu biasanya ada di mana? Di awal paragraf, ada di akhir paragraf, atau ada di pertengahan paragraf. Pinter. Kalau kalian sudah menemukan kalimat utamanya, baru bisa ditentukan ide pokoknya. Sudah ya, sudah dipelajari tentang ide pokok. Sekarang kalian coba. Ya, ini ya udah ini. Sekarang ide pokoknya yang ini. Setiap paragraf, jadi paragraf 1 ide pokoknya apa? Paragraf kedua ide pokoknya apa? Paragraf 1 kemarin ini saya. Nah, ini. Coba kalian kelompokkan makhluk hidup yang termasuk makhluk hidup atau biotik, dan juga makhluk hidup atau makhluk tak hidup atau abiotiknya. Tulis di situ ada tabel ya. Coba kalian tulis. Seperti biasa berdasarkan dari teks yang sudah kalian baca. Unsur biotiknya apa? Ini sayang. Nih, biotiknya apa? Abiotiknya apa? Lihat halaman berikutnya. Nah, coba baca di situ. Dengan kegiatan membaca, sekarang kalian paham apa itu ekosistem. Karena kalian tadi sudah baca 2 kali ya tentang ekosistem. Sekarang kalian sudah lebih mengetahui apa itu ekosistem dan apa saja komponen biotik dan juga abiotik. Nah, sekarang coba kalian tuliskan menggunakan bahasa kalian sendiri. Apa itu ekosistem? Coba tulis menggunakan bahasa kalian sendiri. Apa itu ekosistem? Dan di situ ada teks tentang permasalahan terkait kerusakan lingkungan. Kan kalian tadi sudah memahami ya apa itu ekosistem. Di dalam bacaan itu kan ada tentang lingkungan juga ya. Nah, sekarang kalian menghadapi sebuah permasalahan nih di dalam teksnya. Ada tentang kerusakan lingkungan. Sekarang kalian baca lagi mengenai teks kerusakan lingkungan dan kalian jawab pertanyaannya. Nanti di situ ada 2 pertanyaan yang harus bisa kalian diskusikan dan juga pecahkan. Apa yang akan terjadi jika suatu lingkungan mengalami kerusakan? Kalau udah baca boleh jawab pertanyaan itu. Apa yang akan terjadi jika suatu lingkungan mengalami kerusakan? Kira-kira apa yang akan terjadi? Kalian tadi sudah membuat pertanyaan? Sudah? Kalau pakai K membuat pertanyaan ini berapa? Tadi membuat pertanyaan di awal ini berapa? 5. Nah, Asyila? 5. Wah, hebat. Kalau Mujati berapa? 2. Gak apa-apa. Kalau Gilang tadi membuat pertanyaannya berapa? Yang di awal? 4. Nah, pertanyaan yang sudah kalian buat itu sekarang ada kan ya tabel selanjutnya. Jawab sama kalian. Coba jawab pertanyaan yang sudah kalian buat. Apa itu abiotik? Gitu. Pertanyaan yang kedua, mengapa matahari dapat membantu membuat makanan? Dapat. Apa yang dimaksud dengan ekosistem? Jawab lagi sendiri. Apa perbedaan biotik dan abiotik? Hebat pertanyaannya pada pintar-pintar. Kalau yang sudah, perhatikan ibu. Kalau yang sudah, kalian kan tadi sudah melakukan apa saja? Baca, ditulis lagi, dibaca lagi, ditulis lagi ya. Terus saja melakukan kegiatan seperti itu. Sekarang kalian pasti memahami apa itu ekosistem. Selanjutnya, ini tugas terakhir kalian. Kalian tulis rangkuman atau intisari dari apa yang sudah kalian dapatkan atau pahami. Coba tulis. Jadi ekosistem itu apa? Lingkungan itu apa? Unsur ekosistem itu ada berapa? Apa aja? Kalau sudah menulis rangkumannya, jika kalian merasa perlu, sekarang coba kalian mengulang kembali seluruh isi bacaan tentang ekosistem dengan cermat. Kalau sudah, sekarang baca lagi seluruh jawaban yang sudah kalian jawab. Jadi lihat LKPD-nya kalian buka satu persatu, baca lagi, yakini lagi apakah jawaban kalian sudah tepat atau
belum? So, susun dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dibutuhkan makhluk hidup? Apa yang dibutuhkan makhluk hidup? Jawabannya? Memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Reva, abiotiknya apa Reva? Cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Nah iya betul. Apa yang akan terjadi jika suatu lingkungan mengalami kerusakan? Apa yang akan terjadi jawabannya? Akan berdampak besar pada kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya seperti bencana. Ekosistem terdiri atas dua komponen yaitu biotik dan abiotik. Biotik adalah makhluk hidup dan abiotik adalah makhluk hidup satu. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Tepuk hebat. Aku hebat semuanya. Kamu hebat. Semua hebat. Keren. Terima kasih. Duduk kembali. Suatu ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Apa itu individu? Apa itu populasi? Dan apa itu komunitas? Jadi hari ini kita sudah membahas apa aja? Ekosistem. Ekosistem itu apa? Interaksi. Iya, antara makhluk hidup dan juga makhluk tak hidup pada suatu lingkungan. Terus udah belajar apa lagi? Hidup pokok, pintar, apa lagi? Ekosistem dibagi menjadi dua unsur, ada apa aja? Biotik dan abiotik. Biotik itu apa? Ibu akan membagikan kalian soal evaluasi yang harus kalian kerjakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semuanya mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat ya. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai daur hidup hewan. Oleh karena itu, Ibu harap kalian di rumah membaca dan mempelajari terlebih dahulu ya, apa itu daur hidup hewan. Bisa? Sekarang lihat ini, kanan kirinya apakah ada sampah? Tidak? Semuanya bersih?